Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel STGDKS. Sebelumnya saya mau berterima kasih pada kalian yang udah subscribe, like, share, dan komentar. Yang belum subscribe bisa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Di like, di share video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik loncengnya agar dapatkan notifikasi dari channel ini yang akan membahas sejarah-sejarah di Tanah Sunda atau sejarah-sejarah di Indonesia. Sejarah Sunda. Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa. Kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat dan sekitar 1 juta jiwa hidup di provinsi lain. Dari antara mereka, penduduk kota mencapai 34,51%. Suatu jumlah yang cukup berarti yang dapat dijangkau dengan berbagai media. Kendati pun demikian, suku Sunda adalah salah satu kelompok orang yang paling kurang dikenal di dunia. Nama mereka sering dianggap sebagai orang Sudan di Afrika dan salah dieja dalam ensiklopedia. Beberapa koreksi ejaan dalam komputer juga mengubahnya menjadi Sudanese dalam bahasa Inggris. Pada abad ke-20, sejarah mereka telah terjalin melalui bangkitnya nasionalisme Indonesia yang akhirnya menjadi Indonesia modern. Kata Sunda artinya bagus, baik, putih, bersih, cemerlang. Segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Orang Sunda diyakini memiliki etos atau watak atau karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak atau karakter Sunda yang dimaksud adalah cagur atau sehat, bager atau baik, benar atau benar, singer atau terampil, dan pinter, pandai atau cerdas yang sudah ada sejak zaman Salaka Negara tahun 150 sampai ke Sumedang Larang abad ke-17 telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang cinta damai. Selama pemerintahannya, tidak melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Keturunan kerajaan Sunda telah melahirkan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, di antaranya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, dan lain-lain. Budaya Islam di sejarah Sunda. Ketika Islam masuk ke Sunda, memang ditekankan 5 pilar utama agama. Namun dalam banyak bidang yang lain, dalam pemikiran keagamaan, sinkretisme berkembang dengan cara pandang orang Sunda mula-mula. Sejarawan Indonesia Suroto yakin bahwa Islam dipersiapkan untuk hal ini di India. Islam yang pertama-tama datang ke Indonesia mengandung banyak unsur filsafat Iran dan India. Namun justru komponen-komponen mereka lah yang mempermudah jalan bagi Islam di sini. Para sarjana yakin bahwa Islam menerima kalau adat istiadat yang menguntungkan masyarakat harus dipertahankan. Dengan demikian, Islam bercampur banyak dengan Hindu dan adat istiadat asli masyarakat. Perkawinan beberapa agama ini biasa disebut agama Jawa. Akibat percampuran Islam dengan sistem kepercayaan majemuk yang sering disebut aliran kebatinan, memberi deskripsi akurat terhadap kekomplekan agama di antara suku Sunda saat ini. Dan kolonialisme Belanda di sejarah Sunda. Sebelum kedatangan Belanda di Indonesia pada 1596, Islam telah menjadi pengaruh yang dominan di antara kaum ningrat dan pemimpin masyarakat Sunda dan Jawa. Secara sederhana, Belanda berperang dengan pusat-pusat kekuatan Islam untuk mengontrol perdagangan pulau, dan hal ini menciptakan permusuhan yang memperpanjang konflik Perang Salib masuk ke arena Indonesia. Pada 1641, mereka mengambil alih Malaka dari Portugis dan memegang kontrol atas jalur-jalur laut. Tekanan Belanda terhadap kerajaan Mataram sangat kuat hingga mereka mampu merebut hak-hak ekonomi khusus di daerah pegunungan Priangan, Jawa Barat. Sebelum 1652, daerah-daerah besar Jawa Barat merupakan persediaan mereka. Ini mengawali 300 tahun eksploitasi Belanda di Jawa Barat yang hanya berakhir pada saat Perang Dunia II.
Peristiwa-peristiwa pada abad ke-18 menghadirkan serangkaian kesalahan Belanda dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan. Seluruh dataran rendah Jawa Barat menderita di bawah persyaratan-persyaratan yang bersifat opresif dan dipaksakan oleh para penguasa lokal. Contohnya adalah daerah Banten. Pada tahun 1750, rakyat mengadakan revolusi menentang kesultanan yang dikendalikan oleh seorang wanita Arab, Ratu Syarifah. Menurut Aib Rosyidi, Ratu Syarifah adalah kaki tangan Belanda. Namun Fleck berpendapat bahwa Kiai Tapa, sang pemimpin, adalah seorang Hindu dan bahwa pemberontakan itu lebih diarahkan kepada pemimpin-pemimpin Islam daripada kolonialisme Belanda. Dan reformasi abad ke-20. Sejarah Sunda di abad ke-20 dimulai dengan reformasi di banyak bidang. Pemerintah Belanda mengadakan kebijakan etis pada tahun 1901 karena dipengaruhi oleh kritik yang tajam di berbagai bidang. Sulit melakukan rekonstruksi sejarah dari beberapa sumber karena masing-masing golongan memiliki kepentingan sendiri yang mewarnai cara pencatatan kejadian. Reformasi ini terutama terjadi dalam bidang ekonomi, meliputi perkembangan bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Rakyat merasa diasingkan dengan tradisi ningrat mereka sendiri, dan Islam menjadi juru bicara mereka menentang ekspansi imperialistik besar yang sedang berlangsung di dunia melalui serangan ekonomi negara-negara Eropa. Islam merupakan salah satu agama utama yang mencoba menyesuaikan diri dengan dunia modern. Gerakan reformator yang dimulai di Kairo pada tahun 1912 diekspor kemana-mana. Gerakan ini menciptakan dua kelompok utama di Indonesia, yaitu kelompok tersebut adalah Sarekat Islam yang diciptakan untuk sektor perdagangan dan bersifat nasionalis. Kelompok yang lain adalah Muhammadiyah yang tidak bersifat politik, namun berjuang untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan pendidikan, kesehatan, dan keluarga. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya tentang sejarah-sejarah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.